البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 63 tentang mentadabburi permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Qal fasal masalu man alimal haqqa wa lam ya'mal bih. Fasal yang membahas tentang permisalan orang yang mengetahui kebenaran namun dia tidak mengamalkannya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha qauluhu ta'ala, mathalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang dibebankan kepada mereka Taurat lalu mereka tidak memikulnya, yaitu tidak mengamalkan, karena Taurat diturunkan memang untuk diamalkan. Mereka tidak mau melaksanakan isinya. Kamathalil himar, mereka itu bagaikan keledai, yahmilu asfaro, yang memikul kitab-kitab besar. Ini keutamaan bahwa kitab besar tapi dia sendiri tak paham isinya, namanya keledai. Na'udzubillah, dimisalkan seperti itu, tak mengambil manfaat dari apa yang dia pikul. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Itu adalah seburuk-buruk permisalan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walaupun mereka mengklaim mereka iman. Jelas orang Yahudi mengklaim mereka iman, mereka tak rela dikatakan kafir. Tapi Allah yang menghukumi mereka itu hakikatnya mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allifu waffaqahullah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala zamman lil yahud. Allah Ta'ala berfirman untuk mencela orang-orang Yahudi. Alladzina u'tut taurata wa hamaluha lil amali biha. Yang mana mereka diberi Taurat, mereka memikulnya. Ini kalau kita membaca hamaluha, tapi kalau dohirnya kembali seperti dalam ayat berarti hummiluha, mereka dibebani Taurat untuk diamalkan. Falam ya'malu biha, lalu mereka tidak mengamalkannya. Masaluhum fi dzalika kamatsalil himar. Permisalan mereka dalam masalah ini adalah bagaikan keledai yang sifatnya yahmilu asfaro. Yang keadaannya adalah memikul kitab-kitab besar. Ai kamatsalil himari idza hummila kutuba, yaitu seperti keledai apabila dibebani kitab-kitab, la yadri ma fiha, dia tak tahu apa yang ada di dalamnya. Namanya keledai, tidak berakal. Nah, itulah gambaran orang yang tahu isi Al-Quran misalkan, atau tahu isi Taurat kalau di zaman dulu, namun tidak mengamalkannya. Hakikatnya dia tidak berakal. Fahuwa yahmiluha hamlan hissiyah. Maka keledai tadi secara fisikal dia memang memikul kitab-kitab tadi. Wala yadri ma alaih, namun dia tidak tahu apa yang ada di atas belakangnya itu. Wa kadzalika haula'i fi hamlihimul kitab alladzi utuh. Maka dan demikianlah mereka orang-orang ahli kitab yang mereka membawa kitab-kitab, memikul kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Hafidhuhu lafdhan wa lam yafhamuh. Mereka menghafalnya secara lafaz namun mereka tidak memahaminya. Ini apabila hafal. Itu pun dicela ketika mereka tidak tahu isinya dan tidak mengamalkannya. Sementara kebanyakan para ahli kitab sekarang
Tak ada satupun, bahkan kata sebagian orang, tak ada satupun dari mereka yang hafal. Para pendetanya tak hafal kitab suci mereka. Iya, karena lain-lain masing-masing sudah dirubah-rubah. Banyak yang mengatakan kami tak hafal, tidak seperti orang Islam. Walam yafhamu, mereka tidak memahaminya. Wala amilu bimuqtadah, mereka juga tidak mengamalkan tuntutannya. Bal awwaluhu wa harrafuhu wa baddaluh. Kata Imam Ibnu Katsir, bahkan mereka mentakwilkannya, yaitu memisongkannya. Harrafuh, mereka menyelewengkannya, sama yang menyimpangkannya. Wa baddaluh, mereka menukarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Fahum aswa'u halan minal hamir, maka mereka lebih buruk keadaannya daripada keledai-keledai. Iya, keledai tak paham Taurat yang dipikul, tetapi paling tidak keledai tidak merubah-rubah isinya. Dan memang keledai tak punya akal, tak ada dosa di situ. Sementara mereka keadaannya tidak seperti itu. Li'anna himara la fahmalah, karena keledai memang tidak memiliki pemahaman, tidak mampu memahami isi kitab suci. Wala amilu wahaula lahum fuhum. Sementara mereka, para ahli kitab, mereka memiliki pemahaman-pemahaman. Ada IQ, mungkin memiliki IQ 200 seperti kata siapa itu, katanya Einstein sekian atau apa. Tapi tak paham juga kitab suci, tak ada gunanya. Lam yasta'miluha, mereka tidak memanfaatkan pemahaman tadi untuk memahami syariat sesembahan mereka. Cuma untuk sibuk pagi sore siang malam hanya untuk ngurus dunia saja. Walihadza qala fil ayatil ukhra, maka dari itu Allah berfirman di dalam ayat yang lain, ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Hewan ternak secara fitrah tahu apa yang membahayakan mereka dan tahu apa yang bermanfaat untuk mereka. Sementara orang-orang itu banyak yang justru mendatangi kecelakaannya sendiri dan menjauh dari sebab kebahagiaan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, yang sebenarnya. Maka diberi hum di situ, dhamir fasl. Wa qala hahuna, di sini Allah berfirman, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, itu adalah seburuk-buruk permisalan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dari sudut pandang ini, walaupun ada permisalan yang lain yang juga sangat buruk dalam surat Al-A'raf, dipermisalkan dengan anjing yang menjulurkan lidahnya itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita perhatikan apa yang diceritakan, yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Faqasaman man hammalahu subhanahu kitabah, maka Allah mengkiaskan, Allah yang Maha Suci mengkiaskan orang yang dia bebani untuk membawa kitabnya, liyu'mina bih, agar orang itu beriman kepadanya, wa yatadabbarah, dan mempelajarinya, wa ya'mala bih, dan mengamalkannya, wa yad'uwa ilaih, mengajak orang menuju ke kitab tadi, bukan malah menuju kepada pemisangan atau hawa nafsu. Summa khalafa dzalik, lalu orang ini menyelisihi itu. Walam yahmilhu illa ala dhahri qalb, mereka tidak memikul kitab tadi kecuali sekedar hafalan saja, sekedar hafal, tidak dipakai, tidak dimanfaatkan. Faqira'atahu bi ghairi tadabbur, maka pembacaan yang dia lakukan itu tanpa pembelajaran, tidak sambil merenungkan dan mempelajari. Wala tafahum, tidak mencari pemahaman. Wala tibaun lah, juga tidak, tapi ini ada bil ghairi. Wala tibain lah, tanpa bersikap mengikuti, tidak mau mengikuti isinya. Wala tahkiminlah, tidak menjadikan kitab tadi sebagai hakim untuknya. Wa amalin bimujibih, tanpa mengamalkan apa yang diwajibkan oleh isinya. Kita baca catatan kaki. Qala al-Qadhi Ibnu Asyur rahimahullah, wa jumlatu
Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Masyhur yang apa tuh? Punya At-Tanwir. Sufi. Iya, dia punya usul fikih juga. Walaupun kesalahan ada, tapi tafsirnya juga banyak dipakai oleh para ulama, kata-kata yang baik diterima di sini. Wa jumlah, yaitu kalimat, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, tadyilun, yaitu diikutkan kepada kalimat-kalimat sebelumnya, ikhbaron anhum, untuk mengkhabarkan keadaan mereka, bi anna su'a halihim la yurja lahum, bahwasanya buruknya keadaan ahli kitab tadi tidak diharapkan untuk mereka, minhum fikat, untuk mampu melepaskan diri dari keadaan yang buruk tadi. Kenapa? Li'anna allaha harramahumu al-lutfa wal inayah, karena Allah menghalangi mereka dari mendapatkan kelembutan dan perhatian. Tatkala mereka berpaling dari sebab kelembutan dan perhatian, sebab rahmat, maka ya mereka tidak berjaya mendapatkannya. Sejak awal mereka berpaling, sementara kitab suci turun sebagai rahmat. Mereka tidak mau mengamalkan isinya, ya memang dihalangi dari rahmat. Bi'inqadhihim, untuk menyelamatkan mereka, yaitu Allah menghalangi mereka untuk terselamatkan. Sebabnya apa? Lidzulmihim, disebabkan oleh kezaliman mereka. Bili'tidai ala rusuli sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka bersikap melampaui batas terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kitab suci sudah memerintahkan untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam kitab Injil yang masih asal itu, yang dengan bahasa Suryaniyah, disebutkan di situ ada Yaroklid, yang artinya adalah yang banyak memuji, yaitu apa? Ahmad. Baik, sebagaimana juga itu didapatkan di Tel Aviv, di kitab-kitab lama punya orang ahli kitab, tertulis di situ nama nabi terakhir yang disebutkan di situ, dia banyak dipuji. Berarti apa? Muhammad. Tapi mereka sengaja untuk mendustakan nabi. Bitakdzibi duna nadhar, dengan mendustakan nabi tanpa berpikir panjang. Wa ala ayatillahi bil jahad, dan mereka melampaui batas terhadap ayat-ayat Allah dengan cara al-jahad, yaitu menentangnya duna tadabbur, tanpa mempelajarinya lebih dulu. Tentunya sebagian demikian, sebagian demikian. Ada juga yang sungguh-sungguh mencari, maka memang dia dapat hidayah. Seperti Abdullah bin Salam, seperti juga Salman Al-Farisi, yang sungguh-sungguh mencari, dia dapat. Selesai dari At-Tahrir wa Tanwir. Kembali ke atas, kahimarin ala dhahrihi zamilatu asfar, seperti keledai yang di atas tulang belakangnya itu ada satu kotak yang berisi kitab-kitab besar. Zamilah itu semacam apa? Apa istilahnya? Bekas atau raga kan? Ya, di dalamnya banyak kitab. Asfar itu kitab-kitab besar. La yadri ma fiha, dia tak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita habiskan muka surat ini. Wa hadzuhu minha, bagian yang dia miliki dari kitab suci tadi sekedar apa? Hamluhu ala dhahrihi laisa illa, sekedar membawa kitab suci di belakangnya. Ya, ini pun keutamaan. Apa tugas dia? Oh, selama ini membawakan kitab suci. Oh, jadi namanya ikut naik, tapi cuma itu aja sudah. Atau apa? Dia adalah hafid, penghafal kitab suci. Namun diamalkan tidak. Memang dia hanya dapat itu sudah. Fahadzuhu min kitabillah kahadzi hadzal himar. Maka keuntungan dia dari kitabullah adalah seperti keuntungan keledai tadi. Minal kutubillati ala dhahrih, dari kitab-kitab yang ada di belakang dia. Jelas ketika dibanding-bandingkan, yang di atas, yang kau bawa apa? Oh, saya cuma bawa rumput. Oh, saya cuma bawa batu. Saya bawa kitab-kitab bagus. Iya, cuma itu sudah keutamaannya itu. Tapi tak paham isinya. Fahadzal masal wa in kana qad duriba lil yahud, maka permisalan ini walaupun dia dibuat untuk orang Yahudi, fahuwa mutanawilun min haisul makna, namun dari sisi makna dia juga mengenai liman hummilal Quran, untuk orang yang dipikulkan kepadanya Al-Quran, fatarakal amalabih, lalu dia meninggalkan pengamalannya. Memang untuk itulah Allah menceritakan umat-umat terdahulu, agar umat ini menjadi pelajaran.
Karena yang mereka alami boleh jadi juga akan dialami oleh umat ini apabila umat ini menempuh jalan mereka tadi. Orang-orang terdahulu itu yang baik ya, baik, yang ikut buruk ya dapat keburukan. Walam yu'addi haqqah, ya, dan dia tidak menunaikan hak Al-Qur'an. Walam yar'ah, tidak merawat Al-Qur'an haqqa riayatih, dengan sebenar-benar perawatan. Perawatan bukan sekedar diberi apa itu dakwah dari emas, tapi memang betul-betul dimanfaatkan isinya, dijadikan sebagai imam untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca catatan kaki qala Imam Syaukani rahimahullah tentang ayat wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, yakni alal umum. Ayat ini bersifat umum, walaupun awal-awalnya bicara Yahudi, tetapi di akhir ayat polanya umum, bukan Allah tidak memberikan hidayah pada mereka, tapi pada kaum yang zalim. Di sini syariatnya digantungkan pada isim mustaq. Mana isim mustaq? Itu az-zalimin. Karena apa? Dia istiqohnya adalah dari zalama. Berarti sifatul zulm inilah yang menyebabkan orang tidak mendapatkan hidayah, siapapun dia, Yahudi atau Nasrani atau dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau mengikuti isi kitab, maka dia terkena ayat ini, dia termasuk orang yang zalim. Makanya akhir ayat ini bersifat umum. Berarti memang betul ucapan Ibnul Qayyim, permisalan tadi walaupun itu sebabnya adalah untuk Yahudi, tetapi yang terpandang adalah keumuman lafadznya, yaitu di akhir-akhir ayat, yaitu az-zalimin. Ini umum siapapun dia. Fayadkhulu fihimul yahudu dukhulan awwaliyah, maka orang Yahudi memang masuk ke situ pada kali pertama. Yang lain sesuai keadaannya, kalau menyerupai itu ya ikut juga. Selesai dari Fathul Qadir. Ilahuna wallahu a'lam.